Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Ranca Ekek. Mudah-mudahan kalian nanti dapat lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita kalian. Perkenalkan, nama Ibu Novia Nurhayati Trimaningsih. Pada kegiatan MPLS ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa. Kita mulai. Apa itu tata krama? Tata krama terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu tata. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama ini semula berlaku di lingkungan yang terbatas. Misalnya, ketika kecil, orang tua kita mengajarkan hal-hal yang baik seperti tata cara makan, tata cara minum, kemudian tata cara menyapa. Nah, hal tersebut berasal dari lingkungan terbatas, lama-kelamaan menjadi kebiasaan, sehingga kemudian akan menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan, tata krama itu adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Berikutnya, kunci pokok komunikasi yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau kita tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain, maka kita juga jangan berbuat tidak baik terhadap orang lain. Kalau kita tidak mau dipukul, maka jangan memukul. Kalau kita tidak mau diejek, maka jangan mengejek. Nah, jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Jadi kita harus memahami bahwa orang lain tidak sama dengan diri kita. Jadi jangan memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, harus saling menghargai, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Karena meskipun kembar, tapi itu juga tidak mungkin sama persis, pasti ada perbedaannya. Oleh karena itu harus saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Nah, dalam pergaulan kita harus saling mengenal. Misalkan di sini dengan teman sekelas, jadi jangan acuh, harus saling mengenal. Bisa bertanya nama dulu, nanya alamat, sehingga nanti kalau dalam kegiatan pembelajaran bisa saling bekerja sama.
Berikutnya ada beberapa contoh tata krama. Yang pertama yaitu tata krama berbicara. Dalam berbicara yang ke-1, berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Nah, ini hati-hati karena kalau dilukai oleh perkataan itu lebih lama sembuhnya daripada luka fisik. Jadi harus hati-hati dalam berbicara dengan teman, jangan sampai menyinggung perasaannya. Harus dengan lemah lembut, perkataan yang sopan, jangan mengeluarkan bahasa binatang. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, kalau misalkan dalam berdiskusi atau dalam ngobrol dengan teman, biarkan lawan bicara kita untuk selesai dulu berbicara. Nah, baru kita menanggapi. Jadi jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, ini harus diperhatikan apakah kita berbicara dengan teman atau berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang lebih muda, anak kecil. Nah, harus dibedakan dalam tutur kata. Apalagi dengan guru, harus ada sopan santun, tidak seperti berbicara dengan teman. Dengan teman saja kita tidak boleh berkata kasar, apalagi dengan orang yang lebih tua atau dengan guru. Apalagi dalam kondisi pembelajaran saat ini, karena kita dihadapkan pada keadaan untuk pembelajaran online atau daring, jadi tidak bertemu langsung di sekolah, maka perlu Ibu tambahkan tata cara berkomunikasi menggunakan HP. Biasanya nanti wali kelas atau guru membuat grup WhatsApp. Nah, di situ kalian dalam berkomunikasi dengan guru harus diperhatikan beberapa hal. Misalnya, ketika kalian berkomunikasi menggunakan HP terhadap guru, yang pertama ucapkan salam. Bisa assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, perkenalkan diri kalian. Jangan sampai langsung saja, kan guru belum tahu, belum menyimpan nomor kalian, jadi perkenalkan dulu. Bapak, Ibu, perkenalkan saya namanya siapa, kelas mana, jadi jelas. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang santun. Bahasa yang digunakan harus sopan. Yang keempat, jangan di waktu-waktu tertentu. Jadi kalau kalian ingin menghubungi wali kelas atau menghubungi guru, harus diperhatikan juga waktunya. Jangan sampai sudah terlalu malam atau juga di jam-jam tidur siang, misalnya jam-jam istirahat. Jadi harus kalian perhatikan waktunya. Kalau misalkan dalam pembelajaran, berarti harus di jadwal pelajarannya, jangan di luar jam pelajaran kalau ingin menanyakan sesuatu. Kemudian yang kelima juga jangan lupa setelah selesai mengucapkan terima kasih. Berikutnya tata krama berpenampilan. Yang pertama, cara menggunakan pakaian. Cara menggunakan pakaian, pada waktu olahraga pakailah pakaian olahraga. Nah, jadi harus sesuai, cocok dengan situasi dan tempat. Kalau sedang olahraga, pakai pakaian olahraga. Kemudian kalau untuk pesta, pakailah pakaian pesta. Nah, nanti kalau kalian sudah diminta datang ke sekolah atau sekali waktu guru meminta kalian datang ke sekolah, maka meskipun kalian tidak diminta pakai seragam, gunakan pakaian yang rapih dan sopan. Termasuk penampilan, rambut, dandanan juga harus sesuai dengan norma-norma anak sekolah. Yang kedua, cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada dua wanita dan satu pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah. Begitupun jika kalian berjalan
lebih dari 2 orang atau banyak orang, maka jangan sampai jalan kalian itu menutupi jalan orang lain. Yang ketiga, tata cara makan. Yang pertama, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut, berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi maksudnya ketika makan, baik itu di rumah atau kadang ketika kalian di kendaraan dengan teman makan, jangan sambil bercanda, jangan sambil berbicara yang berlebihan. Kemudian kalau batuk juga harus selalu ditutup mulutnya. Jangan sampai orang lain terganggu dengan sikap kita. Yang keempat, yaitu tata cara menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Nah, tadi masih berkaitan dengan tata cara makan tadi. Ketika kalian makan di kendaraan, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Apabila di kendaraan tersebut tidak ada tempat sampah, simpan dulu sampai kalian menemukan tempat sampah, jangan dibuang di kendaraan tersebut. Yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Ketika nanti suatu saat kalian sudah bisa belajar di sekolah, maka harus betul-betul menjaga kebersihan kelas kalian. Jangan sembarangan membuang sampah. Kemudian taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Bukan hanya taman saja, tapi semua fasilitas umum itu tidak boleh kita seenaknya, harus tetap dijaga kebersihannya, tidak boleh mencoret-coret. Misalkan di WC umum dicoret-coret atau di taman, membuang sampah sembarangan juga tidak boleh. Kemudian sopan berkendara di jalan. Nah, ini untuk yang usianya sudah 17 tahun ke atas. Kalau kalian di usia apalagi baru kelas 7, usia kalian masih di bawah umur, belum memiliki surat izin mengemudi. Jadi jangan berkendara menggunakan motor ke jalan raya karena kalian belum memiliki izin. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.